Pinocchio Guillermo del Toro adalah film komedi drama musikal fantasi animasi tahun 2022. Film ini menata ulang petualangan Pinocchio, seorang boneka kayu yang hidup kembali sebagai anak dari pengukir Geppetto. Ini adalah kisah cinta dan ketidaktaatan saat Pinocchio berjuang untuk memenuhi harapan ayahnya, mempelajari arti hidup yang sebenarnya. Berlatarkan Italia fasis selama periode antar perang dan Perang Dunia II. Langsung saja kita simak film Pinocchio Guillermo del Toro. Ada tangga di rumah Tuan Cripe. Jika ini menghibur Anda, silahkan subscribe. Tuan Cripe beli kaos kaki. Yang sudah subscribe banyak rejeki. Film diawali dengan seorang anak bernama Carlo yang periang, dan penurut kepada ayahnya Geppetto, yang bekerja sebagai pemahat kayu. Ayahnya sangat menyayanginya lebih dari apapun. Geppetto selalu meluangkan waktu bermain dengannya dan memberikan buku yang ia inginkan. Kepada ayahnya, Carlo ingin menanam pohon pinus dari biji yang ia temukan, dan ingin membuat mainan dari pohon tersebut. Namun suatu ketika Carlo meninggal karena serangan pemboman udara selama Perang Besar. Ledakan itu menyisakan biji pohon pinus yang Carlo inginkan menanamnya. Meninggalnya Carlo, Geppetto menanam biji pinus itu, dan Geppetto menjadi jarang bekerja dan jarang makan. Dia sangatlah terpukul. Pohon pinus itu tumbuh besar dan dihuni oleh seekor belalang bernama Sebastian J. Cricket. Pemahat kayu Geppetto menebang pohon pinus yang ditanam untuk mengenang Carlo dan menggunakannya untuk membuat boneka anak kayu. Terlalu lelah semalaman membuat boneka kayu, Geppetto tertidur pulas. Peri kayu menghidupkan boneka itu, menamakannya Pinocchio, dan menugaskan Sebastian J. Cricket untuk membimbingnya secara moral, dan menjanjikan keinginan Sebastian sebagai gantinya. Seperti telah diketahui bahwa Sebastian tinggal di dada boneka kayu tersebut. Esok paginya, Geppetto kaget dengan Pinocchio yang hidup, tetapi menjadi ketakutan dan muak dengan kejenakaannya, mengakibatkan Podesta desa memerintahkan Geppetto untuk mengirim Pinocchio ke sekolah. Dalam perjalanannya menuju sekolah, Pinocchio dicegat oleh pemain sirkus, Count Volpe, dan monyetnya, Spazzatura, yang membawa Pinocchio ke tempat sirkus mereka. Geppetto pergi untuk mengambil kembali Pinocchio, dan mengakibatkan terjadinya tarik-menarik antara dia dan Volpe yang berakhir dengan Pinocchio ditabrak secara fatal oleh mobil Podesta yang lewat. Dengan kejadian ini membuat Pinocchio tak bergerak sama sekali, menjadi boneka kayu biasa. Di akhirat, dia bertemu dengan saudara perempuan peri kayu, Dit, yang menjelaskan kepada Pinocchio bahwa dia abadi dan menghidupkannya kembali saat jam pasir kosong. Kematian memperingatkan bahwa semakin dia mati, semakin banyak waktu yang dia habiskan di akhirat. Setelah kembali ke alam fana, Pinocchio memutuskan untuk mendapatkan uang untuk Geppetto, dengan tampil di sirkus serta menghindari wajib militer menjadi tentara oleh Podesta. Dalam upaya untuk mengembalikan dirinya sebagai bintang sirkus, Spazzatura yang cemburu mengungkapkan kepada Pinocchio bahwa Volpe menipu dia dari uang yang dia janjikan palsu untuk dikirim ke ayahnya. Mendengar ini, Volpe dengan kejam memukuli Spazzatura, membuat Pinocchio kesal. Untuk menyabotase Volpe, Pinocchio membawakan lagu yang mengolok-olok Benito Mussolini saat dia hadir. Mussolini mengeksekusi Pinocchio dan sirkus dibakar. Setelah dihidupkan kembali, Pinocchio mendapati dirinya dibawa oleh Podesta ke kamp pelatihan,
tempat anak laki-laki lain dilatih untuk berperang dalam perang. Pinocchio berteman dengan putra Podesta, Candlewick, yang takut mengecewakan ayahnya. Setelah pertandingan latihan antara dua tim yang dipimpin oleh Pinocchio dan Candlewick berakhir seri, Podesta memerintahkan Candlewick untuk menembak Pinocchio. Candlewick menolak dan melawan ayahnya. Kamp pelatihan kemudian dibom oleh pesawat sekutu, membunuh Podesta, sementara Candlewick dan anak laki-laki lainnya melarikan diri. Pinocchio ditangkap oleh Volpe, yang mencoba membakarnya sampai mati sebagai balas dendam karena telah menghancurkan karirnya. Spazzatura menyelamatkan Pinocchio, mengakibatkan Volpe jatuh dari tebing tepi pantai hingga mati bersama Pinocchio dan Spazzatura selama pertarungan dengan monyet. Tersesat di laut, Pinocchio dan Spazzatura ditelan oleh dogfish raksasa. Di dalam perut monster itu, Pinocchio dan Spazzatura menemukan Geppetto dan Sebastian. Mereka ditelan oleh monster laut saat mencari Pinocchio. Berkat ide Sebastian, Pinocchio berbohong untuk membuat hidungnya tumbuh menjadi cabang besar, sehingga membentuk jembatan yang mengarah keluar dari lubang sembur monster itu. Melarikan diri saat monster itu mencoba memakannya lagi, Pinocchio mengorbankan dirinya dengan meledakkan ranjau laut di dalam monster, membunuh mereka berdua. Setelah bertemu kematian lagi, Pinocchio menuntut untuk dikirim kembali lebih awal untuk menyelamatkan Geppetto dari tenggelam. Peri kematian memperingatkannya bahwa melakukan hal itu akan membuatnya tak bisa hidup lagi. Tetapi Pinocchio memecahkan jam pasir untuk kembali dan akhirnya tenggelam saat menyelamatkan ayahnya. Peri kayu muncul kembali ke Geppetto dan Sebastian yang berduka. Sebastian menagih keinginannya untuk membuatnya menghidupkan kembali Pinocchio. Pinocchio kembali ke rumah bersama ayahnya, Sebastian dan Spazzatura untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Semenjak itu peri kayu tak pernah terlihat kembali, Geppetto menua termakan usia, dan seiring waktu telah tiada. Terlihat Sebastian pun terbujur kaku di dekat jendela. Dan Spazzatura pun telah tiada. Hidup lebih lama dari semua orang yang dicintainya, Pinocchio memutuskan untuk berkeliling dunia.